Sementara Anies bukan caiminnya, tetapi Anies ingin membongkar sebuah tembok yang menghalangi Anies dengan stigma-stigma negatif. Itu yang kemudian membuka pintu, ya, sehingga Anies bisa masuk untuk mengambil elektabilitinya. Itu sehingga dua-duanya ini seperti simbiosis mutualisme. Ketika Caimin diberi itu secara personal kecil, tapi ketika Caimin itu dipasangkan, Caimin bisa membongkar tembok yang selama ini menutupi Anies. Maka stigma terhadap PKS itu akan hilang terkait dengan Islam kanan, Islam ekstrim, Islam yang mengkhawatirkan ketika bergandeng dengan PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren, cadas. Cuma kalau dibalik begini, kita nggak bisa lihat diri kita dan komentar-komentar. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi saya akan kontrol dari sini. Sobat RH sekalian, saya sedang berada di sebuah tempat bersama pengamat politik yang juga loyalis Anies Baswedan. Ya dong, kita harus jujur kan. Beliau Tony Rosyid, Dr. Tony Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tentu akan bicara mengenai peluang Gatot Nurmantio sebagai presiden. Oh bukan. kita bicara mengenai Amin, ya, yaitu Anies Imin. Nah, karena Anies Imin ini tentu menjadi persoalan, ya. Begini, Bung Tony Rosyid, ya, kita tahu bahwa ada perkembangan yang luar biasa yang membuat kita terhenyak karena tidak menyangka tiba-tiba Anies atau Surya Paloh bermanuver untuk mengajak PKB, dan tentu kompensasinya PKB yang kemudian memberikan opsi Anies Caimin. Amin, ya. Amin. Sebagai orang yang selama ini bersuara mendukung Anies Baswedan, ya, kita kan bisa lihat track recordnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kalau saya nggak kaget sih. Ketika orang mendadak terkejut dengan informasi ada Anies suaranya Baswedan, digedein volumenya, ya. Ada Anies Baswedan, Caimin yang kemudian disebut dengan Amin. Saya nggak tahu dari mana itu Amin itu. Saya yang menyebutkan Amin. Amin, ya. Iya. Karena memang saya komunikasi dengan berbagai pihak, ya. Hampir semua orang, hampir semua dari partai saya komunikasi, tanpa terkecuali, sehingga relatif bisa mengupdate terhadap apa yang menjadi perkembangan politik, terutama jelang Pilpres 2024. Sehingga ketika kemarin malam diumumkan, biasa aja gitu loh. Karena ini informasi ini tidak terpublish, tidak menjadi konsumsi publik, ya, dan tidak banyak orang kemudian menulis karena memang tidak ada kepastian antara Caimin memungkinkan atau tidak, yang kemudian orang heboh. Ya, bahkan Caimin menjadi bagian daripada koalisi Gerindra dengan Gerindra PKB, ya. Saya pernah berulang kali Prabowo Caimin
itu sulit untuk dipertemukan dalam satu paket capres dan cawapres. Bahkan sempat saya pernah ngobrol di wawancara media, saya bilang 1000% nggak akan jadi itu pasangan. Dan hari ini itu menjadi sebuah jawaban. Kenapa begitu? Karena memang Caimin adalah orang yang cukup lincah dalam bermanuver, dan itu tidak mudah bisa diakomodir oleh semua pihak. Harus orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, untuk bersikap, untuk berkolaborasi. Kalau tidak, kewalahan atasin Caimin. Dalam konteks Prabowo dengan Caimin, elektabilitasnya memang rendah, gitu kan? Memang rendah, sehingga bagi Prabowo tidak. Apalagi kalau kemudian munculnya pihak ketiga yang ikut menentukan lah atau mengintervensi terhadap Prabowo. Orang ini juga tidak begitu nyaman ketika Prabowo didampingi Caimin, apalagi juga punya calon yang lain. Jadi banyak sisi kalau sulit untuk mempertemukan pasangan Prabowo dengan Caimin. Cuman Caimin akan keluar kapan? Pertanyaannya. Kapan? Yang paling memungkinkan akan keluar kemana itu adalah ke Anies. Ya, kenapa tidak ke Ganjar? Pertemuan Caimin dengan Ganjar udah 3 kali. Dan kalau kita lihat karakter politik Ibu Mega itu tidak mudah untuk bisa menerima kelincahan Caimin. Apalagi juga ceruknya sama, tidak terlalu bisa menambah. Terhadap catatan bahwa mayoritas NU ternyata pemilih PDI Perjuangan. Makanya tidak menambah elektabilitas bagi Ganjar Pranowo kalau kemudian Caimin itu dipasangkan. Jadi dari semua sisi memang agak sulit untuk menyandingkan Caimin itu ke Ganjar, Caimin ke Prabowo. Sementara Caimin sendiri itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi untuk menjadi cawapres. Kenapa Caimin sama Prabowo akan sulit? Ceruk pasar mereka berbeda. Tidak selalu berbeda, ada irisan, tapi Caimin itu kecil, gitu kan? Ya, untuk sementara memang Prabowo karena sudah bergabung kepada istana, bergabung dengan pemerintahan sekarang, itu akan menjadi ceruk yang sama. Nah, percuma juga kalau kemudian dipasangkan. Dan berbagai survei membuktikan memang kecil. Sementara Anies bukan Caiminnya, tetapi Anies ingin membongkar sebuah tembok yang menghalangi Anies dengan stigma-stigma negatif. Itu yang kemudian membuka pintu, ya, sehingga Anies bisa masuk untuk mengambil elektabilitinya. Itu sehingga dua-duanya ini seperti simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Caimin itu terakomodir cawapresnya, Anies butuh cawapres yang model Caimin untuk membuka tembok sehingga ada pintu masuk meningkatkan elektabilitinya, di mana Anies di Jawa Barat, Jawa Timur. Intinya Anies tidak disudutkan di sudut kanan saja ya dengan adanya Caimin. Keberhasilan negatif campaign terhadap, malah bukan hanya negatif campaign, black campaign terhadap Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu luar biasa dahsyat. Maka Anies butuh sosok yang bisa menghapus itu. Dari mana? Ya, satu-satunya itu adalah tokoh NU yang memiliki pengaruh, apalagi Caimin ada bonus lagi dengan adanya Caimin punya mesin politik, sehingga ketika Nasdem dengan Caimin dengan PKB itu cukup. Dan PKS tidak akan pernah kemana-mana. Nah, kita lihat sekedar catatan, Nasdem itu 59 kursi, PKB 58, jadi 117 itu cukup. Cukup. Nah, itu yang situasi, maka saling menguntungkan antara Anies butuh tokoh seperti Caimin butuh untuk landing sebagai seorang cawapres. Intinya adalah stigma intoleran, kanan, garis keras, radikal, ini cukup mengganggu Anies sebenarnya. Bukan cukup, sangat mengganggu. Dan bisa dilihat dari akseptabilitas Jawa Tengah, Jawa Timur terhadap Anies, yang kemudian itu sangat menghambat betul terhadap proses pertumbuhan elektabilitas Anies. Sehingga saya mendengar dari timnya Anies itu, udahlah Jawa Tengah, Jawa Timur itu dikorbankan di putaran pertama, dikejar yang lain. Ini satu contoh, gitu kan? Kenapa? Itu menandakan betapa sesungguhnya memang berat untuk menghadapi Jawa Tengah, Jawa Timur. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Caimin untuk masuk ketika Caimin memang tidak mendapatkan tempat di yang lain. Tapi persoalannya gini, saya mau sekritis mungkin ya, mewakili dalam tanda kutip kegalauan Demokrat.
pertama kita bicara mengenai elektabilitas tentu. Iya. Siapapun yang dipasangkan ke Anies kan harus mampu memberikan efek positif bagi penambahan suara Anies Baswedan. Kita tahu bahwa kalau kita lihat survei, calon wakil presiden itu selalu lebih moncer AHY ketimbang Caimin. PKB boleh lebih besar, 7% misalnya, tetapi justru elektabilitas Caimin itu nggak nyampe 1%. Bagaimana pendapat Tony? Ya, jadi begini, survei personal dengan survei pasangan beda. Itu yang harus dipahami. Jadi survei personal AHY tinggi. Apakah kemudian kalau dipasangkan dengan si A misalnya, kemudian dia menambah atau tidak? Jangan-jangan ceruknya itu sama. Jadi pasangkan sama capres A, Anies misalnya. Kalau ceruknya Anies sama dengan AHY, kan nggak menambah apa-apa. Meskipun secara personal, ya, bahwa AHY itu tinggi. Tetapi Caimin misalnya, gitu kan, ketika Caimin itu secara personal kecil, tapi ketika Caimin itu dipasangkan, Caimin bisa membongkar tembok yang selama ini menutupi Anies. Bukan karena faktor elektabilitas Caiminnya, tetapi faktor runtuhnya tembok yang selama ini menghalangi Anies. Begitu tembok, Erbah masuk. Elektabilitas naik. I see. Itu gitu. Secara pandangnya. Ya, itu nanti bisa dibuktikan. Saya ingin mengatakan bahwa masuknya Caimin ini menurut dia sangat positif. Ini keberkahan buat Anies. Ya, keberkahan buat Anies. Ya? Bukan. Kalau kemudian misalnya ada yang tidak terima, wajar lah. Ini kan bagian daripada dinamika. Di situ nanti ada komunikasi. Kita lihat grup-grup WA, ya kan? Grup-grup WA yang kecewa terhadap Caimin pada keluar. Terus kemudian ada yang kemudian menghujat. Terus ada yang berafiliasi ke Demokrat atau orang yang suka kepada AHY, pada akhirnya menyesalkan dan sebagainya. Tapi kalau saya orang Jawa Tengah, gitu kan, berkomunikasi orang NU, berkomunikasi intens dengan teman-teman dan komunitas Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ya. Saya juga berteman dekat dengan para gus-gus, para kiai-kiai di sana. Betapa sesungguhnya untuk menawarkan nama Anies di sana luar biasa berat. Dan ini menjadi keluhan saya lihat ketika teman-teman, ada beberapa teman atau banyak teman yang mendukung Anies, itu selalu berharap Anies itu harus dengan NU, Anies dengan NU. Karena kalau enggak sulit untuk memberikan tawaran. Daya tawar Anies itu sangat rendah. Dari sini orang Jawa Tengah dan orang Jawa Timur merasakan betul itu. Dan ini tidak dirasakan banyak kecuali ahli survei ya, kemudian orang membuat data ya. Jadi sebenarnya Caimin ini bukan liability, bukan beban. Bukan. Caimin bukan beban. Menurut saya malah justru keberkahan. Kalau kita hitung Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan pemilihnya jauh lebih besar daripada tempat-tempat yang lain. Misalnya Jawa Tengah itu pemilihnya adalah sekitar 27 juta. Jawa Timur itu sekitar 30 juta. PKB di Jawa Timur itu besar. Dan kiai-kiai, apalagi ada ulama Nusantara yang punya PKB itu memang mendorong kalau Caimin jadi capres kita kerja. Kalau Caimin tidak capres kita nggak kerja. Pengaruh-pengaruh ulama ini khususnya di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah itu cukup besar. Tapi ada orang yang mengatakan pada tahun 2004, Megawati menggandeng Hasyim Muzadi dan head to head dengan SBY yang cuma cuma disokong oleh NU tidak bulat, NU biasa lah. Ya kasusnya lain. Ini soal isu. Dulu tidak pernah ada isu dan kemudian membelah belah pihak. Ya. Ini kan persoalannya adalah masyarakat yang terbelah, kemudian isu begitu kuat memberikan pengaruh terhadap pilihan dari para pemilih, dari masyarakat itu beda. Kalau seringkali orang membandingkan dulu ada Gus Solah, ya nggak signifikan. Dulu ada Hasyim Muzadi, nggak signifikan. Kita harus melihat situasi politik dan dinamika politik jauh. Dulu tidak ada isu keterbelahan, tidak ada kanan kiri, gitu kan? Maka akan mengandalkan sendiri. Sekarang Titro Anies itu bukan karena ketokohan Caimin, tetapi dengan hadirnya Caimin meruntuhkan tembok stigma negatif terhadap Anies. Jadi kalau kita lihat secara substantif, memang kehadiran Caimin ini memang dibutuhkan, diperlukan.
dibutuhkan terutama dan diperlukan untuk menjebol tembok tersebut. Untuk menjebol tembok. Kalau enggak, Anies mungkin tidak akan mau menerima. Atau tapi persoalannya adalah mengapa Surya Paloh tidak melibatkan partai-partai lain untuk membicarakan ini, tapi mengambil keputusan secara sepihak. Begitu? Ya, banyak orang kemudian menyayangkan kenapa tidak komunikasi dulu, dia ajaklah tim 8 gitu kan, terus kemudian diputuskan. Surya Paloh adalah seorang politisi yang matang, banyak. Dia tahu situasi tim 8, dia tahu bagaimana komunikasi antar 3 partai. Cenderung kita lihat di beberapa peristiwa perang di media lah maksudnya ya, antara Nasdem dengan Demokrat saling sindir. Dan ini kan sebenarnya Demokrat maunya AHY. Apapun ceritanya lah, meskipun di bungkus publik macam-macam, ya dibungkus macam-macam, itu terserah Anies sebagai capres untuk memilih, tidaklah gitu kan. Mereka punya agenda masing-masing dan itu wajar, itu biasa, gitu, biasa. Dan agenda setting masing-masing ini akan terbongkar dari panggung belakang ke panggung depan ketika ada satu peristiwa menjadi triggernya. Dan Caimin menjadi triggernya, kemudian marah sampai spanduk ini, kemudian itu menunjukkan betapa secara substansial bahwa AHY itu harga mati. Kalau tidak harga mati, mereka akan kemudian melakukan kemarahan. Terus soal komunikasi politik yang dilakukan oleh AHY dengan PDIP kan biasa yang terjadi. Kemudian dilakukan dengan kelompok Prabowo itu kan hal yang biasa. Dengan Ganjar itu yang biasa. Tapi kemudian ketika komunikasi politik dilakukan oleh Nasdem dengan ini, kok kemudian menjadi berarti ada hal yang substantif yang itu sesungguhnya mempengaruhi dari konstelasi 3 partai di dalam koalisi. Surya Paloh artinya begini, maksud saya kan dengan kehadiran PKB, Surya Paloh sebenarnya kan pede, karena berdua saja cukup. Kalau dulu ketika dia menyodorkan Yeni Wahid lah, Khofifah lah dari Nasdem, mereka nggak percaya diri karena begitu ada ancaman Demokrat menarik diri, maka tidak mencapai 20% threshold. Sekarang sangat percaya diri. Tapi kenapa di balik kepercayaan diri tersebut, kenapa dia nggak ngajak ngomong gitu untuk menjaga kohesivitas koalisi? Toh kalau seandainya mentok, ya sudah, kalau mentok ya kita ambil jalan sendiri-sendiri, kan begitu? Ya. Setahu saya, saya dapat informasi itu waktunya sangat sebentar, spontan gitu kan. Meskipun proses dari awalnya itu berbulan-bulan gitu kan. Nah, kemudian momentum itu langsung diaktif. Kalau kemudian komunikasi misalnya dengan partai, diskusi lagi, kemudian terpublish gitu kan, maka akan ada begitu banyak manuver baik di internal KPP maupun dari eksternal KPP untuk melakukan sebuah manuver bagaimana menggagalkan ini. Ya, daripada kemudian digagalkan, diskusi lagi, bingung nanti nyari tiketnya seperti apa, maka putuskan toh dengan 2 orang itu. Jadi saya pikir Surya Paloh itu tahu PKS tidak akan kemana-mana, apapun ceritanya pasti akan mendukung, apalagi PKS juga diuntungkan. Dari mana diuntungkan? PKS itu juga distigma intoleran, kanan, Wahabi. Tapi ketika saya sering kali mengatakan begini, ketika PKB masuk, stigma itu hilang. Maka stigma terhadap PKS itu akan hilang terkait dengan Islam kanan, Islam ekstrim, Islam yang mengkhawatirkan ketika bergandeng dengan PKB. Mau pilkada, mau pilpres, buktinya ketika pilgub di Jawa Tengah, hilang, nggak ada stigma. Tapi ketika itu berpisah atau bersaing, seringkali ada stigma. Maka dalam konteks ini PKS menjadi leluasa untuk juga ikut membranding dirinya sebagai partai. Ya, kita ketahui bahwa PKS kan sempat juga sebenarnya mempropos PKB untuk diajak berkoalisi kan. Oh iya. Di awal-awal kan. Dan PKS walaupun itu memang kalau PKB dan PKS nggak cukup. Tetap nggak cukup. Jadi PKS itu juga melakukan komunikasi politik kepada orang-orang NU dan juga orang-orang PKB. Tetapi tidak mudah ternyata. Ketika ini terjadi, maka PKS juga mendapatkan anugerah. Ya, itu maka tidak akan lama PKS ketika ini setuju, sangat setuju, langsung membuat sebuah pernyataan. Bungkusannya adalah kami konsisten bahwa soal capres diserahkan kepada capres. Selesai. Demokrat saya pikir ini akan jauh lebih menguntungkan karena mereka bertahan. Kenapa?
dia bisa menaikkan daya tawar kepada koalisi. Oke, tidak capres, tapi tetap konsisten di sini. Tetapi ya, ayo kita bicara tentang ke depan, peran apa yang diberikan kepada masing-masing. Let's say, ya. Dulu Anda pun mengatakan, ya, Anies akan menang. Ya. Ingat kan kata-kata Anda kan? Tanpa ada faktor imin dan lain sebagainya seperti ini. Tapi kok ada kesan sekarang Anda mengatakan kalau nggak ada faktor imin ini susah. Enggak. Saya tidak pernah mengatakan kalah, tidak pernah mengatakan pesimis. Saya bahkan menulis gitu loh. Capreskan Anies dapat tiket gitu kan. Anies menang kalau nggak dapat nggak maju kan gitu. Saya tetap konsisten gitu loh. Bukan berarti dengan AHY kalah, tidak. Ya. Tetapi memang tingkat optimisme itu kan ada gridnya, gitu kan. Artinya kalau dengan ini potensinya lebih besar, kalau ini setengah besar, gitu kan peluangnya. Artinya kalau ini dengan imin lebih besar. Lebih besar. Let's say misalnya ini. The worst scenario, Ganjar tiba-tiba ambil AHY. Gimana menurut Anda? Ganjar ambil AHY, satu kemungkinan itu kecil. Kalau seandainya pun itu diambil, tidak begitu banyak juga mensuplai terhadap elektabilitas terhadap Ganjar. Tetap hitung-hitungannya, Anies kan persoalannya hanya stigma di Jawa Barat relatif besar, di Jakarta besar, di Banten besar. Begitu juga Anies di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah besar, gitu loh. Tinggal persoalannya Anies adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau itu jadi Anda mengatakan soal Anies ini bukan soal yang lainnya, bukan soal kapasitas, kapabilitas, tapi soal stigmatisasi yang kadang-kadang hantu di dalam politik ya. Iya, jadi di dalam politik kan pemilih rasional itu kan paling 15% itu saya nggak yakin sampai 15%. Kalau kemudian kita lihat orang berpendidikan tinggi itu kan cuma 6% kan, S1 sama D3 itu. Terus kemudian masyarakat itu preferensi sosiologisnya, aku NU, aku Muhammadiyah, aku Al-Wasliyah, aku HMI, aku PMI, itu juga besar. Orang memilih berdasarkan faktor sosiologis, Jawa, non-Jawa. Begitu juga orang memilih berdasarkan preferensi psikologis, gitu kan. Kalau sudah nggak suka, susah. Anies itu levelnya selalu menyentuh di tingkat rasionalitas. Gitu loh. Artinya Anda ingin mengatakan ini good news, bukan bad news ya? Good news. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Sudirman Said pada saat good news apa gitu kan, ternyata kemudian rame. Benar Sudirman Said. Dan artinya itu seolah-olah Menurut Anda, kalau Anda menjadi AHY atau SBY lah yang menentukan, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan tetap di Anies. Terus memberikan pernyataan AHY saya baca tadi cukup bagus, itu menunjukkan sudah mulai matang dia berpolitik, empati kepada semua pendukung, kemudian meminta segera untuk move on, terus kemudian tidak larut dalam persoalan ini, dan jangan menjadikan peristiwa ini untuk menuduh Surya Paloh berkhianat atau Anies berkhianat. Saya pikir ini akan mendapatkan simpati. Menurut saya AHY kalau mempertahankan begini terus, dia akan semakin matang di dalam berpolitik. Artinya, dia harus bisa memanfaatkan ini untuk menarik simpati. Iya, untuk menarik simpati. Karena kalau dia keluar, hancur. Kalau dia stay, bisa jadi naik demokrasi. Iya. Karena orang bersimpati Bersimpati. Ini kan sebenarnya relawan Anies sudah terbentuk, pendukung Anies sudah bentuk, dan fanatismenya, militansinya juga luar biasa. Ketika dia menyerang, dibiarkan terus-menerus menurunkan spanduk, kemarahan dibiarkan, masyarakat Indonesia kan nggak suka secara psikologis orang marah. Kalau apalagi kalau itu berlebihan dan berkepanjangan, maka akan menjadi pukulan balik kepada mereka, malah hancur-hancuran. Gitu. Bro, kita baca dulu komentar sobat era sekalian ini. Anies memang hebat. Nanti kalau ada yang perlu dikomentari, saya baca sekali. Silakan komentar dan kita closing statement. Kalau cuma menang di 3 provinsi, apakah bisa mewakili Indonesia? Nggak penting mewakili, yang penting menang dulu. Mewakili itu adalah kebijakan, ya. Baru masuk, tahu-tahu cawapres, ya kan? Ya orang mengatakan, baru masuk koalisi langsung cawapres. Ya itulah yang namanya bargaining position, ya. You take it or leave it, ya. Anies AHY saja. Kemudian koalisi KIB dan KKR bubar aja, partainya nggak ada yang ribut, baper dan menyerang capres. Tapi kenapa kok AHY baper? Apalagi ini ya.
Saya agak susah juga nih membacanya karena bergerak terus ya. Siapapun cawapresnya tetap Anies. Jadi ada juga pernyataan dari dua simpul besar ya, Sobat Anies yang dipimpin oleh Ricky Santoso dan Anies ya, Aliansi Indonesia Sejahtera yang dipimpin oleh Laude Bashir yang mengatakan, loh kami ini kan relawannya Anies Baswedan. Ya kami nggak peduli wapresnya siapa, yang penting presidennya Anies. Jadi apapun makanannya yang penting minumnya teh manis. Siapapun wakil presidennya yang penting presidennya Anies. Menurut Anda gimana sikap relawan ini? Iya, saya pikir dinamika di relawan itu wajar-wajar saja. Mereka kaget, tidak sesuai dengan ekspektasi, ya. Apalagi mereka punya hubungan-hubungan histori, punya ideologi masing-masing, punya pemahaman masing-masing, dan juga punya macam-macam lah. Ya, dan mereka yang kemudian terjadi dinamika. Saya pikir itu semua akan bisa relatif dinetralisir ketika Anies nanti memberikan penjelasan untuk itu. Saya pikir hanya soal waktu saja. Kalau tadi ada orang yang bilang bahwa Indonesia itu bukan hanya 3 provinsi itu saja, gitu kan? Ya memang bukan hanya 3 provinsi, tetapi fakta mengatakan bahwa kalau kita menang mutlak di 3 provinsi, 3 provinsi selesai. Tapi bukan berarti mengabaikan terhadap 3 provinsi itu sudah hampir 50%. Hampir 50%, apalagi tambah Jakarta, Banten, itu 57%. Gitu kan. Bukan berarti ini Jawanisme, enggak. Tapi ini adalah fakta politik. Oleh karena itu, kalau kita membuat sebuah analisis politik itu, jangan melibatkan perasaan. Oh, ini tidak moral, ini bermoral. Oh, ini tidak, ini nggak tahu terima kasih. Ini nggak punya etika, enggak. Jadi orang itu akan bisa dilihat berdasarkan kepentingannya. Kalau kepentingannya itu bertemu, ya, maka disitulah kemudian bisa klik. Kalau tidak bertemu, seperti Pak Jokowi sama Bu Mega misalnya, sulit untuk disatukan. Misalnya gitu. Ya, ada free riders, penunggang bebas, penunggang gelap. Lihat situasi ini, maka coba menawarkan poros baru, poros Demokrat, PKS dan P3, kan cukup itu. Nah, tapi itu tidak mungkin. Itu ada Sandiaga Uno, ada AHY, pokoknya. Yang hebat itu, kenapa Sandi sudah tahu informasi ini sebelum masuk sini. Sandi dari awal sebelum orang ribut ini, aku akan ambil aku bawa P3, ambil PKS, saja gabung, ambil Demokrat untuk pasangan poros baru gitu kan. Kok dia udah tahu duluan? Ini. Nah, kita need clarification dari Sandi Uno ya. ya itu. Tetapi kemudian terjadi ledakan informasi seperti ini, akhirnya menjadi sangat ramai. Tapi poros itu mungkin kenapa? Kecuali terjadi sesuatu di kemudian hari pasangan Anies sama Caimin itu tidak jadi, itu soal lain. Tapi kalau pasangan ini terrealisasi sampai pendaftaran, poros ketiga yang disebutkan tadi hampir tidak mungkin. Kenapa? Misal, PKS. Misal. Kan saya susah-susah. Kan saya butuh panggung. Siapa? Kita bicara panggung nih. Yaitu Sandi dan AHY. Kan nggak cukup. Cukup kan sama PKS. Oh iya, kalau dua nggak coba. PKS itu kalau Anies maju, kemudian tidak ke Anies, itu bunuh diri. Kenapa? Karena mayoritas pendukung PKS itu ke Anies, dan itu sudah dihitung. Partai kan begini, saya mau ke mendukung ini, ya apa keuntungan bagi elektoral kami? Ya kalau ternyata itu membunuh elektoral kami, maka kami tidak akan mendukung. Ini partai adalah yang pertama dan utama. Poros baru karena PKS pasti tetap akan ke Anies. Selama pasangan dua orang itu akan diusung sampai Manito. Oh, enggak. Selama ini kan juga bicara uang. Selama ini ada proses untuk mereka dan uang tidak berseri. Tetapi PKS bertahan. Kenapa? Saya dapat uang banyak, tapi partai saya bubar. Jadi menurut Anda, saya terakhir nih ya, saya mengajukan sebuah skenario yang agak sedikit gila. Menurut Anda, tapi ada latar belakangnya. Mungkin nggak Anies puan, tapi begini latar belakangnya. Ada survei yang mengatakan bahwa ini sebelum ada Imin kan, kalau Ganjar head to head sama Prabowo kalah Ganjar. Megawati sudah tahu dong, kalaupun dia misalnya masuk ke putaran kedua bakal kalah sama Prabowo.
Atau kalau dia berhadapan sama Anies, bisa jadi kalah juga Ganjar. Dan dia nggak dapat apa-apa sementara Megawati sama Jokowi lagi begini. Seandainya nih skenario-nya Jokowi tetap di Prabowo. Lalu datanglah Surya Paloh ke Puan Maharani, karena ini kan mau datang. Mbak Puan, daripada you majukan Ganjar, lebih baik you sendiri yang maju sebagai wakilnya Anies. Toh sekarang udah cair, ya kan? Misal, lalu ya udah kita gempur sama-sama Prabowo Jokowi itu. Toh nanti Prabowo juga kalau nggak ngambil Erick Thohir, ngambil Gibran, kan begitu? Kalau Ganjar dia kan nggak akan berani Ganjar nyebrang. Tanpa PDIP, Ganjar bukan siapa-siapa. Sementara kalau dengan Jokowi, Ganjar siapa-siapa, cuma kan sudah terwadai di Prabowo. Mungkin nggak skenario. Jadi head to headnya Anies Puan versus Prabowo Gibran. Mungkin kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama bahwa Caimin exit dari Anies. Exit di dalam pengertian belum tanda tangan pengusungan, berarti kan masih bisa exit. Kalau sudah tanda tangan pengusungan, sudah tanda tangan pengusungan kan nggak bisa exit karena sudah kepegang. Sebenarnya kalau tanda tangan sih bisa diambil, tarik lagi asal belum didaftarkan. Bisa ditarik lagi ya. Kalau sudah daftar, nah itu baru nggak bisa ditarik lagi. Ya, itu exit kalau syarat pertama. Syarat kedua ada masalah dengan salah satunya. Sekarang masih bisa ditarik karena belum pendaftaran. Iya, yang kedua adalah ada masalah dari dua belah pihak. Apakah Anies, apakah Caimin? Kita harus fair ya. Caimin, kalau ada masalah kemudian mereka tidak bisa berdua, nah itu baru bisa untuk ke Puan. Tapi kalau ini tidak ada masalah, kalau ini misal ya, ini sebuah strategi untuk membuat cairan. Jadi kita cuma head to head saja lawan Prabowo. Jadi menjadikan Prabowo sebagai the common enemy kan gini. Kepentingannya kan sama. Anies mengalahkan Prabowo, Megawati mengalahkan Prabowo. Tetapi ketika Megawati jagonya berhadapan sama Prabowo diperkirakan kalah. Tapi Anies mungkin jauh lebih punya kans untuk menang asal dia didukung oleh kelompok tadi. Kelompok yang bisa membuat bentengnya diruntuhkan tadi. Gimana? Iya, tadi kan ada dua syarat. Kalau Caimin, Caimin tidak exit dari koalisi. Dalam kondisi Caimin tetap, tetapi tiba-tiba Surya Paloh bikin skenario baru yang enggak. Saya pikir enggak. Itu ada orang gini loh, ada orang itu merubah sebuah skenario, dihitung resikonya. Ketika resiko itu begitu besar, resiko itu begitu besar resiko bagi partainya, resiko bagi calonnya, maka orang tidak akan melakukan itu. Jadi kita jangan membuat sebuah analisis yang bebas, tetapi harus berpijak kepada sebuah kalkulasi, fakta politik dan kalkulasinya. Gitu. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah terakhir. Menurut Anda siapa yang akan maju sebagai pasangan di Pilpres ke depan? Dugaan saya ini baru dengan Amin, kemudian Prabowo dengan Erick Thohir, terus kemudian si Ganjar dengan siapa ini yang enggak sulit? Anda sebut dulu dong. Enggak, memang sulit. Enggak apa-apa, namanya guess kan, enggak apa-apa. Kan ada beberapa dan memang Sandiano misalnya yang kalau dengan Sandiano sepertinya enggak. Agak sulit dengan Sandi ada elektabilitas juga sebagai wapres. Betul. Gimana sulitnya? Sandi ada irisan dengan ET, ada irisan dengan Pak Jokowi, yang itu membuat Ibu Mega agak sulit. Maka ini satu lihat. Iya. Sandi ketika ditawarkan oleh Arsul Sani bilang gitu loh. Arsul Sani, maaf. Arsul Sani bilang, kalau wakil kami SSU tidak diambil menjadi cawapresnya Ganjar, maka kita perlu diskusi lagi kan gitu, perlu evaluasi. Dia di Komisi 3, besoknya nggak pakai lama, besoknya langsung dipindah di Komisi 2. Artinya dari situ kita bisa membaca sesuatu yang agak sulit untuk menyandingkan ini. Siapapun yang mencoba untuk memasukkan itu ada risiko. Ganjar, bagaimana dong untuk mendorong elektabilitas? Ganjar bisa ada Pak Mahfud MD memungkinkan. Ganjar di situ kemudian ada satu orang nggak apa-apa. Sebagai sebuah skenario aja. Nggak bisa juga, nggak bisa. Kalau saya tidak memiliki data untuk saya jadikan bahan sebagai sebuah analisis kuat, saya nggak bisa. Sekarang pertanyaannya dari tiga itu
menurut Anda skenario seperti apa? Maka yang dilakukan oleh Ganjar atau Bu Mega pada saat ini itu adalah dia menghitung kekuatan Anies Caimin, kira-kira pasangan siapa yang bisa mengimbangi Anies Caimin. Yes, okay. Gitu lah. Let's say, lalu menurut Anda dari ada kemungkinan itu adalah ke NU untuk mengenai karena faktor Caiminnya. Boleh jadi adalah Mahfud MD. Oke. Let's say, terakhir Anda nyebut Mahfud MD. Nah, sekarang ada 3 pasangan. Bagaimana hasilnya? Saya melihat bahwa Anies Caimin peluangnya lebih besar untuk bertarung di 2024 dalam untuk bertarung udah pasti. Tapi ya, maksudnya untuk menang 1 putaran atau putaran kedua atau gimana? Untuk menang 1 putaran ada 2 putaran, kemungkinan 2 putaran akan bergantung nanti lihat cawapres yang mendampingi capres itu. Menurut Anda sejeleknya Anies Caimin akan maju pada putaran kedua? Oh iya, Anies Caimin akan masuk 1 putaran menurut Anda? Ada peluang. Oh. Namanya peluang. Iya. Tapi kan Anda sudah. Tapi kan, cukup ini. Ada hitung-hitungannya. Oh, hitung-hitungannya. Ya. Oh iya. Politik itu dinamis, ya. Semuanya bisa terjadi. Tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut, ya. Karena perubahan demi perubahan bisa saja terjadi. Ya. Tidak saja perubahan itu datang dari cawapres, tapi bisa perubahan itu datang dari koalisi itu sendiri. Oleh karena itu jangan mudah terkejut, jangan mudah kagum, gitu kan. Oleh karena yang terpenting bagi kita semua, ini saran ya, pilihlah yang menurut hati nurani Anda capres-capres terbaik yang ukurannya 2, integriti, kemudian punya kapasitas untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan. Pakai hati nurani, pakai akal yang sehat. Siapapun Anda dan siapapun yang akan pilihan Anda, kriterianya utamakan adalah bahwa kita butuh pemimpin yang punya integritas, yang punya kapasitas, sehingga masa depan Indonesia bisa menjadi masa depan yang jauh lebih baik. Luar biasa, ada kampanye. Hidup Anies, hidup Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kampanye